Kita ingin semua orang dimanapun dia, apapun latar belakang dia tinggal di mana, dia bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Jadi kita ingin memberikan akses yang merata buat setiap orang untuk bisa belajar ke orang-orang yang memang berpengalaman dan punya kualitas. Luar negeri. Iya. Oke. Nah, terus Pak, kalau misalnya nih, ini kan berarti udah jalan setahun ya. Iya. Apa bedanya iBlooming sama yang lainnya? Yang Nah. ada banyak. Bagaimana Pak cara iBlooming bisa meyakinkan anak-anak remaja ini supaya mereka mau belajar lah gitu. Apalagi kan kalau kelas kayak gini kan nggak ada nilainya ya. Kalau sekolah, ujian, belajar, mau nggak mau gitu. Kalau nggak naik kelas gitu. Hari ini saya senang banget karena teman ngobrol saya kali ini adalah orang yang sangat spesial. Beliau adalah co-founder dari iBlooming. Jadi siapa lagi kalau bukan Bapak Ahmad Eka Prasetya. Halo Bapak. Halo Friska. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget bisa diundang di sini. Wah, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya Ya. untuk hadir di siang hari ini. Ya. Nah, Pak, kalau iBlooming itu mungkin ada yang baru tahu gitu, apa sih iBlooming ini, Pak? Jadi iBlooming itu adalah salah satu platform edukasi yang berbasis AI Oh, yang oke. pertama di dunia. Nah, yang jadi pertama di dunia. kita menyediakan berbagai macam edukasi buat masyarakat dan itu berbasis AI. Jadi kelebihannya iBlooming ini bisa ditranslate ke berbagai bahasa. Oh, oke. Iya. Berarti apa aja pelajaran yang ada di iBlooming ini? Nah, iBlooming itu kita platformnya terbuka. Jadi topik-topik yang kita sediakan itu sangat beragam. Kategorinya itu berbagai macam kategori, mau dari bisnis, Oh, oke. keuangan, Oke. sosial gitu ya, spiritual, bahkan hobi, olahraga, Tutorial olahraga, olahraga. iya macam-macam, masak ya. Oh. Jadi sangat terbuka sekali. Jadi Oke. nggak spesifik apakah tentang bisnis atau mungkin pelajaran perkuliahan anak-anak nggak. Jadi kita terbuka. Oh, udah banyak ya. Betul. Kalau kurang lebih ada berapa macam, Pak? Saat ini macam kategorinya Iya, itu macam bisa kategori. dibilang banyak sekali, Oh, Friska. oke. Jadi ada bicara tentang bisnis, ada bicara tentang properti, Oh, ada oke. bicara tentang keuangan, Oke. hobi, memasak, Oh, oke, melukis, oke. olahraga Banyak banyak. ya. Pokoknya apapun intinya yang kita pengen sampaikan di iBlooming itu kita menyediakan konten yang clean and positif. Oh, oke. Berarti kalau itu kan ada berbagai macam narasumber ya Betul. yang join. Nah, Betul. kira-kira narasumber siapa aja yang udah join? Nah, Untuk kalau jadi misalnya narasumber? bicara narasumber, kita memang narasumbernya bukan hanya dari Indonesia, Oh, oke. tapi juga dari mancanegara. Ada narasumber, salah satunya itu adalah Pak Tung Desemoringin, terus ada juga Pak James Gui, terus ada Pak Onggi Hianata dari wow. Singapura, ada Ken Bei, terus ada Ivan Sui, bahkan kita juga ada nih Mas Aderai. Pasti yang ngebahasnya. Ya, Aderai, Oke. ada Pak Miing Bagito juga ada gitu. Oh, Jadi oke. karena isinya adalah konten edukatif dan positif, jadi bisa semua topik kita terima dan bahkan kita undang siapapun nih teman-teman yang mau memang sharing. mau suka sharing, pengen berbagi, punya passion tertentu ingin dibagikan ke masyarakat di Indonesia maupun global, bisa kita bareng-bareng dengan iBlooming. Betul. Nah, tapi kalau untuk bahasanya, tadi kan Bapak bilang ini bisa ditranslate ke berbagai macam bahasa. Untuk bahasa sendiri ada berapa bahasa? Sebenarnya kalau bicara bahasa di dunia ini kan ada ratusan ribu Betul. bahasa ya, betul ya. Nah, sebenarnya kita punya kemampuan untuk itu. Oke. Nah, tapi yang sampai saat ini kita sudah punya berbagai bahasa, bahasa Inggris tentunya, bahasa Cina, Mandarin, itu Khmer, Oke. terus ada bahasa apa, Pak? Dari mana? Khmer itu Kamboja. Oh, Kamboja, oke. Kamboja, terus ada bahasa Prancis. Gitu.
Ya, kurang lebih bahasa-bahasa utama yang ada Korea di dunia ada? bisa. Korea bisa. Korea bisa. Wah. Cuma saat ini kita belum masuk ke Korea. Oke. Nah, mungkin ada Priska mau ngajar bahasa Korea. Baik, saya les dulu Bapak. Oke, ini dari tahun berapa Pak? Kita baru launching di 2024. Jadi baru setahun. Jadi memang bertahap Bulan? sekarang. Kurang lebih di bulan Juni. Oh pas, Ya, setahun. pas kita kurang lebih setahun ya. Jadi banyak sekali kita progresnya selama setahun belakangan ini. Ya, termasuk juga kita mempersiapkan mengenai pembicara-pembicara tadi, kontennya, webnya, terus juga kita bicara. Dan salah satu kelebihannya itu adalah karakter profiling. Oke. Baru saja kita juga launching karakter profiling di iBlooming ini. Terus nanti kita di bulan depan kita akan pindah ke apps, kita buat di Android dan iOS gitu ya. Jadi banyak sih PR-nya yang masih harus dilakukan gitu. Ya tapi udah setahun dan sudah berkembang sejauh ini udah cukup bagus sebenarnya. Ya, kita sangat puas lah dengan perkembangan, apalagi kita juga sudah punya berbagai kerjasama, bukan hanya dengan individual ya. Kalau tadi kan saya sebutkan sosok-sosok ya individual, tapi kita juga bekerja sama dengan institusi-institusi dan bahkan dengan corporate seperti Indosat, terus juga ada BTN, betul, bisa memberikan training, bisa juga untuk corporate branding, bisa untuk kerjasama. Kita juga ada skema bagi hasil yang sangat menguntungkan ya, sama-sama menguntungkan baik buat iBlooming sendiri maupun buat partner kita. Biasanya berapa Pak? Boleh di-sharing kan? Nah, kalau misalnya konten, kalau misalnya seseorang memasukkan konten di iBlooming, kita sama sekali tidak memungut biaya. Nah, nanti skemanya itu ketika ada sales dari produk yang dibayarkan, baru di situ akan ada bagi hasil ya. 70-30 buat si providernya, 30 buat iBlooming, dan 70 itu udah clean, udah sama sekali nggak ada Potongan tambahan apa-apa lagi. Nah, di samping itu apa sih keuntungannya? Biasanya kan saya bayar 30% itu buat apa sih? Nah, teman-teman, di iBlooming ini kita cukup unik karena kita dilengkapi dengan pasukan affiliate. Nah, jadi pasukan udah affiliate. Ada berapa nih? Wah, itu udah ribuan, dan itu ada di kurang lebih 30-40 negara. Jadi artinya ketika seseorang itu bekerja sama dengan kita, itu akan ada pasukan di berbagai negara yang membantu menjual, dan itu sudah nggak dibayar lagi sama yang content providernya karena sudah termasuk di 30 yang tadi ya. 70 buat misalnya Priska nih, Priska punya konten, 70-nya itu buat Priska. Nah, 30-nya itu di iBlooming tapi udah buat affiliate, untuk sponsornya, macam-macam. Kita punya skema yang cukup unik, dan kita karena kita adalah sharing ekonomi, jadi cukup fair untuk dibagikan kepada channel provider. Oke. Nah, Pak, kalau iBlooming sendiri nih, ini kan udah 1 tahun ya berarti. Apa sih kendala awal untuk membuat gitu iBlooming ini? Apakah mencari narasumbernya ataukah membuat aplikasinya gitu? Karena kan ini pasti aplikasinya cukup banyak ya unsur-unsurnya. Nah, apa? Sebenarnya yang paling terbesar ketika challenge kita membangun iBlooming ini adalah gain trust. Gain trust karena kita benar-benar berangkat dari sebuah idea. Kita ingin menyediakan. Jadi awalnya itu kita punya co-founder, ada Pak Ogi Yanata dan beberapa rekannya ketemu. Mereka cukup prihatin dengan konten yang ada sekarang. Artinya ya tahu sendiri ya, dengan generasi muda sekarang kita hampir 24 jam kita terpapar dengan digital sosial media. Nah, dan konten-konten yang ada di pasaran yang ada saat ini kita nggak bisa tahu, nggak bisa saring mana yang positif, mana yang negatif, mana yang benar-benar berita yang real, atau apakah itu hoax, apakah itu sesuatu yang berdampak positif buat kita ataupun enggak. Dan ini semua dikonsumsi oleh generasi muda. Nah, artinya dengan keprihatinan itu bagaimana sih kita membuat suatu platform yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda, oleh masyarakat banyak untuk bisa memberikan
nilai yang positif. Nah, kita ingin memastikan nih ada platform yang clean dan positif dan bisa terjangkau untuk semua orang. Artinya kalau kita bicara untuk Indonesia saja, kita bikin konten yang ngerti orang Indonesia saja. Padahal konten yang kita yakini dari orang Indonesia itu nggak kalah bagusnya yang bisa dan itu sangat applicable buat orang seluruh dunia misalnya gitu. Nah, bagaimana orang di Cina, orang di Singapura, Malaysia, bahkan mungkin di UK bisa belajar dari orang Indonesia, kita juga memikirkan itu. Jadi ya kita punya kelebihan di situ. Nah Pak, untuk harganya sendiri nih, ini kan ada banyak ya macam-macamnya. Itu yang paling bawahnya berapa Pak harganya? Harga apa nih? Karena kita ada kelas gitu ya, ada sifatnya podcast kayak gini, ada webinar dan ada juga e-book. Nah, kalau misalnya paling rendahnya berapa itu tergantung sama channel providernya, tapi yang kita lihat ada yang dijual $0,1, ada yang dijual $0,9. Jadi nah, kita nggak mematok harga yang tinggi karena ya salah satu dream kita adalah bagaimana membagikan positif ini ke semua orang dan terjangkau. Dan terjangkau. Jadi cukup variatif harganya, dari e-book juga ada yang $1, ada yang $2, ada yang $3. Nah, ada juga kita webinar. Nah, kalau webinar nih, misalnya saya punya di iBlooming itu kita punya gerakan namanya Global iLearning Movement. Ini sebulan sekali atau? Nah, Global iLearning Movement itu kita mengundang pembicara-pembicara yang sudah tergabung di iBlooming untuk melakukan live webinar. Nah, nanti ketika jadi kita bikin jadwal nih setiap bulan. Setiap bulan itu setiap hari udah ada nih tanggal-tanggalnya, itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu ada topik-topiknya, hari Senin, Selasa, Senin sampai Jumat udah. Maksudnya webinarnya setiap hari? Setiap hari. Nah, setiap hari. Jadi setiap hari itu ada saat ini ada 1 jam kita waktu untuk belajar dan temanya beragam. Nah, kita membuka harga sangat murah sekali untuk ikut webinar. Untuk ikut webinarnya itu karena ini sifatnya membership. Tebak berapa? Berapa? 50 awal. Yeah. Nah, kita hanya mengutip $2 sebulan. Oke, $2 itu 32. $1-nya kan 16.000. 32.000. Yeah. Jadi seharga kopi, teman-teman bisa menikmati akses ke orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya, sangat berpengalaman, dan dia sharing, bisa tanya jawab, bisa berinteraksi gitu. Nah, kenapa sih kita lakukan itu? Karena kita ingin semua orang dimanapun dia, apapun latar belakang dia tinggal di mana, dia bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Jadi kita ingin memberikan akses yang merata buat setiap orang untuk bisa belajar ke orang-orang yang memang berpengalaman dan punya kualitas. Biasanya kalau ikut webinar kayak gitu, satu sesinya ada berapa orang Pak? Variatif ya, jadi kita pernah ada 400 orang, ada kadang juga 50 orang, tergantung topiknya, tergantung interestnya, dan tergantung jamnya. Tapi poinnya bukan di situ, karena ketika bicara live, teman-teman yang memiliki akses ke bisa tanya jawab, dan dia juga bisa mendapatkan rekamannya. Jadi akan ada rekamannya kurang lebih 1 bulan atau ada topik-topik tertentu bahkan sampai 3 bulan, karena kita punya beberapa topik juga yang tematik. Misalnya setiap hari Senin kita bicara mengenai literasi keuangan. Nah, literasi keuangan ini kan sangat dibutuhkan ya, terutama buat anak-anak muda saat ini, bagaimana mengelola uang, bagaimana investasi. Kita juga punya satu topik yang cukup menarik juga, itu entrepreneurship, island entrepreneur. Jadi bagaimana teman-teman yang mau memulai usaha bisa belajar dari nol. Bahkan orang yang sudah punya usaha, bagaimana dia bisa mengoptimalkan. Nah, terus juga kita ada belajar properti. Nah, senang juga nih di sini kan. Jadi belajar properti nih, gitu. Bagaimana memulai properti, bagaimana memaksimalkan kalau kita punya properti. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Pak, lalu untuk pemasaran dari iBlooming sendiri, itu biasanya selain seminar,
Terus kan tadi ada untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita mau sebagai pembicara mau tergabung ke perusahaan tersebut melalui iBlooming, jadi pembicara itu nanti pembagiannya juga 70-30 atau seperti apa? Nah, kalau misalnya contoh Priska, Priska ingin bergabung sama iBlooming, tinggal Priska cari siapa afiliatnya iBlooming. Nah, afiliat itu bisa institusi, bisa perorangan. Nah, nanti dari afiliat itu Priska sebenarnya cukup menyediakan video pendek ya, menjelaskan siapa Priska, terus juga Priska punya passion atau ingin membagikan apa, ada konten edukasi yang dibagikan cuma 1 menit aja, minimal 5 video, nanti diberikan kepada afiliat, bisa lewat saya juga bisa. Diberikan kepada afiliat, nanti kita akan kurasi, kita akan review, karena kan kita spiritnya adalah bagaimana kok si konten ini benar-benar positif ya, positif dan clean. Jadi ketika kita ada calon, kita bilang channel provider mau masuk, kita harus review dulu, kita harus pastikan layak nggak, maksudnya kontennya memang benar-benar positif nggak, termasuk kualitas dari video, dari suaranya gitu. Jadi ketika kita sudah masukkan, nanti kita akan keluarkan kontrak, tanda tangan, sudah setuju kedua belah pihak, baru akan kita upload. Nah, ketika sudah diupload ini, si channel provider atau Priska bisa ngedit ya, bisa ngedit, bisa diupload, di-download, bisa ditambahkan materi-materinya, apakah mau setiap hari, apakah mau seminggu sekali, bebas. Kalau misalnya kerjasama dengan perusahaannya, itu kan perusahaannya ini sudah bekerja sama dengan iBlooming kan. Betul. Berarti nanti misalnya dari perusahaan apa, ya misalnya saya lagi mau ada pembicara nih, siapa iBlooming yang mencarikan gitu. Jadi bisa seperti itu, atau bisa juga iBlooming mencarikan, atau misalnya perusahaan yang bekerja sama dengan kita memang pengen sosok-sosok tertentu bisa. Jadi bisa kita menjadi penghubung untuk orang-orang yang sudah ada di iBlooming. Baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Oke. Nah, terus Pak, kalau misalnya nih, ini kan berarti udah jalan setahun ya. Apa bedanya iBlooming sama yang lainnya? Yang ada banyak. Yang lainnya itu kita boleh sebut merek. Boleh. Ini bebas ya, coba. Oke. Enggak apa-apa. Nah, maksudnya misalnya contoh kalau teman-teman tahu ya, di pasaran itu ada platform-platform edukasi yang kurang lebih sama. Contohnya Udemy, ada juga Coursera, ada LinkedIn Learning gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, perbedaannya apa iBlooming dengan teman-teman yang lain? Perbedaannya adalah yang pertama yaitu kita punya teknologi yang translation, AI translation, di mana AI translationnya ini, karena ini untuk edukasi, kita lengkapi dengan tim di belakangnya sebagai proofreader. Jadi bagaimana konten-konten itu ketika disampaikan ke ahli bahasa kan, itu message-nya itu tetap sama artinya, karena Priska tahu ya, kalau misalnya kita bicara bahasa Mandarin gitu ya, bahasa Mandarin pelafalannya sedikit aja beda, artinya kan beda. Nah, jadi ada tim yang memastikan itu supaya pada saat apa yang dilafalkan oleh pembicara aslinya itu maksud dan tujuannya itu diterima sama. Oke. Terus Pak, kalau untuk ini kan baru jalan setahun nih Pak, gitu. Kan bangun bisnis itu menurut Bapak mudah atau susah? Tergantung kita melihatnya. Tergantung kita melihatnya. Pasti ada kendalanya ya. Tergantung kita melihatnya. Maksudnya kalau ditanya itu, saya suka tergantung preferensi kita terhadap susah atau tidak itu seperti apa. Kalau misalnya buat saya sendiri, membangun bisnis itu simple tapi menantang. Simple tapi menantang. Artinya apa? Nah, mungkin pada saat kita, apalagi pengalaman saya ketika membangun ini di awal ya, otomatis kita punya dream besar ya, dream yang sangat besar. Nah, ketika dream besar itu kadang pada saat di awal kita itu tidak tahu sebenarnya bagaimana sih caranya, gitu. Bagaimana sih caranya? Tapi yang penting kita tahu dulu tujuannya. Gitu. Nah, apa yang saya rasakan saat ini adalah ketika kita sudah tahu tujuan besarnya, the how-nya itu akan nanti ketemu sendiri. Saya sih bisa bilang ya, dari awal kita berdiri, awal kita setup, launching, ya soft launching gitu ya, udah sampai sekarang sebenarnya konsep awal sama yang actual sekarang itu banyak sekali
yang kita develop di pada saat kita berjalan. Oh ternyata ada insight-insight. Jadi itu yang menyempurnakan apa yang ada di saat ini. Nah, waktu mengalami kesulitan nih Pak, kan banyak pebisnis yang wah lagi sulit nih, kayaknya ini bukan tujuan saya deh, gitu, kayaknya saya salah deh. Pernah nggak sih kepikiran untuk pindah bisnis lain gitu, buka resto, buka klinik, atau apapun itu? Sering. Sering. Jadi kalau misalnya itu adalah godaan yang sangat wajar ya, ketika apalagi kalau kita ketemu tantangan yang menurut kita itu sangat, aduh ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya kita lewatin. Tapi kalau saya pribadi, saya selama pengalaman yang sudah dilewatin, selama kita tadi punya dream besarnya, kita mau ngapain sih, terus tantangan itu jadi terlihat lebih sederhana, lebih simpel gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mencari, setiap kali kita menemui tantangan, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyelesaikan tantangan itu, bukan bagaimana kita pindah gitu ya. Kadang kita kan suka berpikiran bahwa berubah itu, mencari hal yang baru itu kelihatannya lebih gampang, padahal bisa jadi kita sekarang udah dari skala 10 nih, kita sudah ada di level 6 nih, udah di level 6. Nah, pada saat kita itu harus berpikir untuk ke 6 ke 10, apakah kita masih ingin meneruskan dari level 6 ke 10, atau kan kita dari 6 ke 0 lagi, betul, di tempat yang lain harus belajar lagi dengan tantangan yang sama. Saya rasa setiap bisnis punya tantangannya, punya kesulitannya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya dan sebesar apa dream kita yang ingin kita capai melalui bisnis yang kita jalankan. Luar biasa ya. Oke, lalu Pak, kan kalau kita hidup bukan hanya di bisnis ya, di hidup kita kan mungkin ada pernah kita melakukan kesalahan. Betul. Nah, ada nggak sih Pak kesalahan yang mungkin pernah Bapak lakukan, tapi itu bisa menjadi pembelajaran berharga yang sampai saat ini diingat? Banyak. Kalau namanya kesalahan, saya bisa dibilang sangat banyak melakukan kesalahan. Ya, tapi saya sangat bersyukur pernah melakukan kesalahan. Karena itu bisa menjadi evaluasi buat saya, juga membuat saya berpikir gini, nah kedepannya ini nggak boleh terulang nih. Nah, gimana nih kedepannya jadi lebih baik. Nah, saya juga menyadari ketika kita menerima kesalahan itu dengan terbuka dan kita belajar dari kesalahan itu, justru pada saat kesempatan berikutnya kita bisa tampil lebih baik, bisa perform lebih baik, dan lebih terlihat pengalaman gitu ya. Karena udah pengalaman melakukan kesalahan gitu ya. Iya, betul. Oke. Lanjut Pak, ada nggak sih tokoh atau mentor siapa yang sangat berpengaruh buat hidup Bapak sehingga saya pengen deh tujuan hidup saya akhirnya sama seperti dia? Jadi kalau tokoh yang sangat berpengaruh buat saya, ya saya Muslim, saya belajar banyak dari pengalaman hidup dari Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau misalnya di dunia bisnis saat ini, saya banyak belajar dengan seorang sosok Pak Onggi Hianata. Pak Onggi Hianata, saya ikut beliau kurang lebih dari 15 tahun. Ya, lebih dari 15 tahun saya belajar banyak dari beliau mengenai visinya, mengenai bisnisnya, bagaimana kebiasaannya. Saya juga sebenarnya saya nggak belajar hanya dari satu orang, saya juga belajar dari Pak Tung Desawaringin gitu ya. Belajar banyak dari beliau, cara beliau mengelola bisnisnya, cara beliau tampil di atas panggung berbicara gitu ya. Cara beliau juga bagaimana menata kehidupannya, bisa sampai dampaknya sangat besar. Betul, jadi banyak. Saya kebetulan memang orangnya suka belajar. Saya bisa belajar dari siapa saja, termasuk juga karena hampir ya tiap hari kita punya sharing-sharing di iBlooming. Jadi saya juga banyak belajar dari pembicara-pembicara yang ada di situ, atau saya juga belajar dari Priska ya, cara Priska bawain jadi MC gitu ya. jadi membawakan podcast seperti ini, saya belajar banyak.
Jadi banyak sih yang saya pelajari. Iya betul. Kemarin juga kan saya sempat ketemu sama Pak Tung, gitu waktu ke rumahnya di Ya, BSD, ya. gitu. Saya ngelihat Pak Tung itu bukan hanya berhasil dalam bisnisnya, Betul. gitu, tapi sama keluarganya itu Betul. sangat dekat, gitu. Sampai sekarang anaknya kemarin waktu kita lagi sharing, gitu, anaknya izin kayak hangat sekali keluarganya. Padahal kan zaman sekarang udah Ya. jarang yang Ya, seperti itu. Nilai-nilai kekeluargaan kalau di Betul. zaman modern katanya sudah luntur, tapi Betul. bisa ditumbuhkan sebenarnya ya. Betul. Tergantung dari cara kita menghargai satu sama lain lah Betul. sebagai keluarga. Iya. Nah Pak, terus kalau misalnya nih dari sekarang sampai 5-10 tahun mendatang, iBlooming ini mau dibawa kemana Pak? Kita pengen tentunya ke seluruh dunia, itu visi kita, dan kita ingin menyentuh lebih banyak orang, baik dari sisi edukator maupun dari sisi learnernya. Jadi karena satu hal visi kita itu bagaimana membuat pendidikan itu terjangkau, pendidikan itu bisa diakses oleh siapapun dan orang dari manapun dengan latar belakang apapun, gitu. Baik itu dia di dalam negeri di Indonesia ini ataupun dia dari di luar negeri, bisa mengakses dengan setara, gitu. Dan juga kita ingin sebenarnya yang pengen kita lakukan adalah ini memberikan dampak kepada generasi muda, supaya apa? Supaya mereka bisa terus punya kebiasaan untuk improve ya, personal developmentnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Iya. Jangan sampai teknologi ini justru menjauhkan anak-anak muda dari tujuan yang bagaimana mereka bisa menjadi sosok yang lebih baik, menampilkan potensi terbaik yang mereka miliki. Oke. Tapi kan kendalanya nih Pak, kalau untuk anak-anak zaman sekarang ya, itu kan mereka agak sulit ya untuk belajar, gitu. Mereka mungkin karena udah lebih dekat ke teknologi, lebih banyak game atau apapun. Itu bagaimana Pak cara iBlooming bisa meyakinkan anak-anak remaja ini supaya mereka mau belajar lah, gitu. Apalagi kan kalau kelas kayak gini kan nggak ada nilainya ya. Kalau sekolah ujian, belajar, mau nggak mau gitu. Kalau nggak naik kelas gitu. Jadi pas banget Priska nanya. Jadi kita membangun yang tadi saya bilang, kita ada karakter profiling, mengenali karakter si user, dan itu akan ada yang namanya angel assistance. Angel assistance itu lucu-lucu, boneka-bonekanya berbagai macam gitu ya. Nah, ketika nanti teman-teman belajar, itu kita akan buat semacam, kita ada gamifikasinya ya. Paham ya, gamifikasi artinya gini, teman-teman yang belajar itu akan ada poin-poin, yang poin-poin ini bisa ditukarkan ke berbagai hal. Nah, ide kita mengumpulkan poin bisa ditukar di kopi kenangan misalnya gitu ya, atau di Starbucks bisa jadi beli. Ini kerjasama sama brand. Nah, brand-brand ya? jadi di Gado-Gado Boplo bisa dengan poin sekian bisa dibeli, karena kita pun akan membangun web kita ini berbasis blockchain. Jadi ada token-token yang memang bisa dimonetisasi gitu. Jadi misalnya contoh tadi kita punya karakter-karakter. Misalnya Priska nanti karakternya itu, boneka-bonekanya itu bisa di-customize sesuai dengan keinginan kita. Ada topinya, ada bajunya. Nah, misalnya contoh Priska, kalau Priska ikut sesinya Pak Tung Desa Waringin, itu ada 5 poin dan dapat sepatu merah misalnya. Nah, jadi nanti ikut akan belajar gitu untuk dapat sepatu itu gitu kan. Betul. Nah, atau misalnya bisa juga gini, ada item-item yang terbatas. Jadi misalnya mungkin satu baju dari Gucci atau Chanel gitu ya, dari Gucci untuk dipasangkan di boneka kita. Nah, tapi dia itu harus mengikuti satu sesi seminggu sekali misalnya gitu. Kalau nggak mengikuti, jaketnya hilang. Nah, bisa nggak? Bisa gitu ya. Nah, jadi itu menarik sekali dan sudah kita desain seperti itu. Jadi kedepannya ketika namanya belajar itu fun. Nah, belajar itu dimulai dari hal-hal yang fun. Bisa aja saya pengen boneka saya ini punya sepatu.
punya baju yang wah keren. Nah, saya harus belajar apa ya? Nah, gitu. Iya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Fun sih. Ya, tapi itu juga benar sih Pak, dalam hidup ini kalau kita mau mendapatkan sesuatu kita harus melakukan sesuatu juga. Betul, gitu. betul. Karena kan apalagi kalau kita mau dapat uang kan nggak jatuh dari langit. Betul, ya. Harus betul. kita usahakan dulu baru kita mendapatkan. Gitu. Jadi memang pas sih gitu. Iya. Kita rajin belajar, apalagi ini kan berupa poin ya. Kita dapat dengan gratis, itu sangat-sangat luar biasa sih. Oke, nah terakhir nih Pak, Ya. mungkin saran dari Pak Eka untuk teman-teman semua yang baru mulai bisnis, apalagi kan sekarang lagi PHK besar-besaran ya, Oke. gitu. Mungkin ada orang yang lagi melamar pekerjaan, nggak dapet, akhirnya ya udah saya coba bisnis aja. Tapi bisnis itu kan ada kendalanya masing-masing ya. Nah, kalau dari Pak Eka sendiri apa sarannya untuk pebisnis pemula? Yang baru memulai bisnis ya. Baru mau Oke. mulai bisnis. Baru memulai bisnis, yang pertama harus tahu dulu mau melakukan apa. Ya, teman-teman misalnya di ini saya ngeliatnya situ ya. Ya. Ya, misalnya ingin memulai bisnis, tahu dulu harus melakukan apa. Misalnya, teman-teman bisa mulai dari apa sih yang bisa saya lakukan di sekitar saya. Apakah saya jualan bakso misalnya, Oke. apakah saya jualan soto, atau kayaknya saya bisa nih jualan, ada apartemen baru dibangun, saya bisa jadi maklarnya gitu ya. Oke. Bisa. Dan tapi yang terpenting adalah bisa juga mulai dari passion. Apa passion teman-teman? Jadi, mulai dari passion. Nah, ketika udah tahu apapun itu yang teman-teman pilih mau melakukan apa, yang pertama adalah belajar dari yang terbaik dulu. Belajar dari yang terbaik di bidangnya. Ya, misalnya contoh saya mau saya mau bisnis bakso, saya bisa belajar buat bakso yang enak, yang laku itu ke siapa, ya. Belajar, terus setelah belajar lakukan dengan sungguh-sungguh prosesnya. Proses belajarnya itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk belajar tidak terbatas, tapi ketika masa belajar itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, perlu yang namanya saya bilang jeda. Ya, jeda secara periodik. Misalnya contoh, setiap bulan ketika proses belajar saya, setiap sebulan sekali saya ada namanya jeda. Saya bisa evaluasi apa yang sudah saya pelajari. Ketika saya sudah evaluasi apa yang saya pelajari, saya tahu bagaimana saya ingin membuat yang sudah saya pelajari ini jadi lebih baik. Nah, bisa juga jedanya itu saya praktekkan. Nah, sebulan sekali apa yang sudah dipelajari dipraktekkan. Jadi dipraktekkan itu dievaluasi. Nah, terus itu dilakukan ya, misalnya kalau tadi sebulan sekali, ya lakukan selama setahun, 2 tahun ya, dengan belajar, dengan ada jeda. Saya yakin teman-teman bisa menjadi apa yang teman-teman inginkan. Betul. Perbaikannya jadi banyak. Ya, jadi akan banyak. Jadi tapi dimulai memang mau tahu ngapain dulu. Nah, ketika mau tahu ngapain dulu bisa kita belajar dari banyak hal. Bisa kita dari diri sendiri, pengalaman diri sendiri, bisa kita belajar dari pengalaman orang lain, bisa kita belajar dari media, dari buku. Nah, bisa macam-macam bisa kita lakukan untuk memulai sebenarnya. Yang penting ketika melakukan yang namanya bisnis, kita tahu tujuan besar apa, kita mau mencapai dream kita sebesar apa, dan kalau ada tantangannya lakukan, jangan pernah menyerah aja gitu. Iya. Cari solusi, fokus sama solusi. Betul, Ya. betul. Karena membangun bisnis tidak mudah ya. Betul, ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang bilang enak punya bisnis gitu, belum tahu aja. Belum tahu aja, enaknya sekarang. Iya, Lihat enaknya dong. sekarang, 5 waktu tahun lagi. ngebangunnya. Iya. Betul. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih atas banyak, waktunya Priska. sudah sharing di sini. Jadi saya yakin apa yang Bapak sharingkan juga pasti akan sangat bermanfaat untuk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Priska. Ya.